Halo anak-anak, selamat pagi ya. Bertemu lagi dengan Bu Suci di kelas online Mapel PPKN. Waktu minggu lalu kita sudah mempelajari tentang infrastruktur dan suprastruktur. Kita masuk ke bab 3, subbab yang ketiga, yaitu tentang tata kelola pemerintahan yang baik, yang diistilahkan dengan good government. Apa itu good government? Kenapa kita memerlukan pemerintahan yang baik? Sudah jelas anak-anak, bukan kita saja ya sebagai warga negara Indonesia, seluruh dunia menginginkan pemerintahan negara yang baik. Sebelum menginginkan pemerintahan negara yang baik itulah, kita harus mempelajari dulu apa itu good government. Pemerintahan yang baik itu adalah sikap di mana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur oleh berbagai tingkatan pemerintahan negara yang berkaitan dengan sumber sosial, budaya, politik, serta ekonomi. Dalam hal ini intinya begini anak-anak. Suatu negara memerintah negaranya dengan baik jika dikelola dengan sumber-sumber sosial, budaya, politik, serta ekonomi yang baik. Yang baik itu apa ya? Diatur oleh negara, itu pemerintahan yang baik. Nah, dalam praktek pemerintahan yang bersih atau clean government, ini dah good government, itu pemerintahan yang baik, adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Transparan, namanya transparan itu terbuka ya anak-anak. Jadi semua kebijakan publik yang diberikan baik itu pendidikan, perekonomian, kesehatan itu berbentuk publik terbuka. Jadi pemerintahan di semua tingkatan itu harus menerapkan sistem transparansi kebijakan publik. Dalam mengelola negara ada 8 unsur yang dilakukan transparan. Yang pertama menetapkan posisi jabatan dan kedudukan. Sudah kita lakukan di Indonesia. Jadi setiap masyarakat kita dan pemerintahan kita itu mengetahui namanya posisi, jabatan, dan kedudukan. Kekayaan pejabat publik. Jadi pejabat-pejabat di pemerintahan kita itu harus memberikan kekayaannya secara publik, secara dipublikasikan, diberitahukan kepada masyarakatnya. Itu transparan namanya. Jadi pemberian penghargaan bagi pejabat yang memiliki pendidikan atau pengalaman yang lebih, itu kita berikan penghargaan anak-anak untuk meningkatkan motivasi. Penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan sudah dilakukan dari dulu anak-anak. Setiap pemerintahan yang ada di Indonesia melakukan pemerintahan good government itu selalu memberikan pencerahan kehidupan. Contoh kecil itu dari program KB. Program KB itu selalu dicanangkan oleh pemerintah untuk menekan pertumbuhan penduduk. Nah, itu niscaya untuk meningkatkan pertumbuhan penduduk, untuk menekan pertumbuhan penduduk Indonesia, untuk meningkatkan SDM-nya. Sumber daya manusia yang perlu kita tingkatkan. Jadi jumlah penduduknya itu ditekan dulu juga biar tidak terjadi membludak. Kesehatan itu penting. Kalau masyarakat tidak sehat, bagaimana kita memberikan pemerintahan yang baik kalau masyarakatnya sakit. Moralitas pejabat dan aparatur pelayanan publik. Moral anak-anak, nah, kejujuran, tanggung jawab, itu tidak hanya pejabat dan aparatur, kita sebagai masyarakat itu bagian dari pemerintahan. Ingat anak-anak, Indonesia itu adalah negara yang demokrasi. Segala pejabat-pejabat yang duduk di pemerintah itu berasal dari rakyat, semua anak-anak. Kita yang memilih. Jadi moral kita juga harus diperbaiki. Keamanan dan ketertiban kebijakan strategis untuk pencerahan lingkungan masyarakat. Akuntabilitas itu adalah pertanggungjawaban pejabat terhadap masyarakat. Contoh pajak. Kita sebagai masyarakat sudah membayar pajak. Nah, sekarang di sini pejabat atau pemerintah wajib mempertanggungjawabkan uangnya itu dibawa kemana, itu dipublikasikan. Karena seperti itulah akuntabilitas. Harus dipertanggungjawabkan, semua kebijakannya itu dipertanggungjawabkan secara moral maupun netralitas. Itu namanya akuntabilitas. Efektif dan efisien. Pemerintahan yang baik juga itu memenuhi efektif dan efisien. Artinya berdaya guna dan bertepat guna. Bisa diukur.
Segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah bisa dilakukan oleh masyarakat. Kemudian konsensus, dalam artian keputusan yang dilakukan itu menyangkut kepentingan musyawarah secara orang banyak dan menyangkut kepentingan seluruh anak-anak bermusyawarah. Kita di Indonesia sudah memiliki 5 dasar ya Pancasila. Sila 1, sila 2, sila 3, sila 4, sila 5. Itu seluruhnya merupakan dasar dari pemerintahan negara kita. Di mana di sila keempat itu konsensus, yaitu dilakukan secara bermusyawarah. Nah, program prioritas good government itu, yang pertama penguatan fungsi dan lembaga perwakilan. Lembaga perwakilan kita ada MPR, DPR, DPRD, BPK, MA, MKKY, itu semua lembaga pemerintahan kita. Kita menguatkan fungsi dan perannya masing-masing. Anak-anak jangan lupa, jangan peran yang ada di BPK dijadikan satu dengan MA. Mereka, beliau-beliau itu masing-masing lembaga negara ini memiliki tugas yang berbeda-beda yang sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan. Jadi kuatkan fungsi itu dengan aturan. Kuatkan fungsi itu dengan peran lembaga orang-orang yang bekerja di sana. Kemudian kemandirian lembaga peradilan. Seperti yang tadi Ibu bilang, MA, MK, KY itu adalah lembaga-lembaga yang bekerja di lembaga peradilan. Tidak ada KKN di sini, korupsi, kolusi, nepotisme, nggak ada di sini. Itu pemerintahan yang baik. Kemudian profesionalitas dan integritas aparatur pemerintahan. Ibu sebagai aparatur pemerintahan di bidang pendidikan, sebagai guru, Ibu harus memiliki profesionalitas yang kerja. Walaupun nanti di sekolah Ibu memiliki anak yang sekolah di sekolahnya Ibu mengajar, tapi Ibu tidak boleh subjektif. Sudah tahu anaknya bodoh, diberikan nilai yang tinggi karena anak kandung. Tidak boleh. Harus memiliki integritas yang tinggi. Integritas itu artinya komitmen yang tinggi untuk memajukan negara. Kemudian penguatan partisipasi masyarakat madani. Partisipasi itu penting untuk merealisasikan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Anak-anak sebagai masyarakat, ibu, seluruh anggota masyarakat itu harus berpartisipasi dalam pemerintahan. Itulah pemerintahan yang baik. Ingat, pemerintahan itu bukan pejabat ya. Bukan pemerintahnya saja, tetapi masyarakat yang mengikuti itu harus tepat aturan. Kemudian kita lanjutkan ke penegakan hukum. Nah, realisasi good government harus diimbangi oleh komitmen pemerintah. Komitmen pemerintah ini ada unsur-unsurnya. Yang pertama adalah supremasi hukum. Setiap tindakan unsur kekuasaan negara dan peluang partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan pada hukum dan aturan yang jelas serta tegas. Contoh, di dalam pemilihan umum seluruh masyarakat warga negara Indonesia mengikuti, dan itu di atas 17 tahun. Itu namanya jelas, tegas. Aman umurnya di bawah 17 tahun berarti tidak boleh mengikuti. Itu namanya supremasi hukum. Masyarakat atau tindak pidana dan perdata yang melanggar aturan itu ditindak sesuai hukum, tingkatan hukumnya. Tidak semena-mena. Kemudian kepastian hukum. Setiap kehidupan berbangsa dan bernegara harus pasti oleh hukum yang jelas. Tidak duplikatif, artinya tidak hoax, tidak hoax. Gitu. Hukum yang responsif. Responsif itu artinya aturan-aturan itu disusun berdasarkan aspirasi masyarakat yang luas. Ingat, hukum yang dibuat oleh pemerintah itu bukan berasal dari golongan. Misalnya Bu Suci nanti menjadi kepala sekolah. Jadi aturan-aturan yang Ibu terapkan di sekolah Ibu itu sesuai dengan pemikiran Ibu sendiri, tidak, tetapi dapat dari aspirasi seluruh masyarakat, dan itu perlu pengesahan dari musyawarah. Kemudian independensi peradilan. Jadi independen itu merdeka artinya ya, jadi penguasa peradilan yang bebas dari pengaruh penguasaan lain. Misalnya MK, KY, DPR, MPR itu sudah memiliki kewenangan peradilan yang bebas, tidak mendapatkan pengaruh-pengaruh dari lain. Tidak boleh dikait-kaitkan masalah-masalah mereka. Artinya memiliki independen dan berdiri sendiri menyelesaikan. Misalnya MPR memiliki ketetapan wajib dalam sidang istimewa MPR dilakukan 5 tahun sekali. Dia memiliki aturan di sana. Jadi tidak boleh disamakan dengan sidang istimewa DPR setahun sekali, tidak boleh disamakan. Masing-masing lembaga negara, lembaga pemerintah itu memiliki independen yang berdiri, yang tidak bisa saling berpengaruh. Nah,
Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik ya ini, partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsif, berorientasi kesepakatan, musyawarah, kesetaraan sama. Jadi hukumnya itu bersifat sama. Misalnya kita datang ke rumah sakit Wong Aye atau rumah sakit umum Sanglah. Seluruh yang datang ke rumah sakit itu mengambil nomor antrean. Itu setara namanya. Bukan berarti baru dia anak pejabat nggak ngambil nomor antrean, duluan dia menyeludup, nggak boleh. Itu kesetaraan. Di jalan raya lampu merah berarti stop. Itu kesetaraan. Efektif, efisien, akuntabilitas, dan visi. Nah, manfaatnya apa jika good government ini sudah dijalankan sesuai prinsipnya? Meminimalkan terjadinya korupsi. Meminimalkan ya, mengurangi, bukan artinya menghilangkan. Jadi namanya kita manusia, anak-anak kita harus sadar dulu pada diri. Jika setiap manusia itu masih ada sifat buruk, bagaimana korupsi itu bisa dihilangkan? Karena kita bagian dari pemerintahan itu. Jadi kesadaran itu yang penting. Contoh anak-anak sekarang belajar online. Yang penting absen aja, nggak usah ikuti pelajaran gurunya. Sadar tidak ada anak untuk belajar. Gimana gurunya bisa menciptakan generasi masyarakat yang berintelektual? Nggak bisa. Kalau anaknya aja nggak sadar untuk belajar. Kemudian pandangan minoritas yang terwakili dan dipertimbangkan. Minoritas itu pada pandangan-pandangan yang istilahnya yang sedikit itu perlu dipertimbangkan agar tidak menimbulkan gejolak. Jadi setiap adanya pandangan minoritas yang sudah diwakili oleh beberapa. Misalnya dulu kita agama yang diatur oleh di Indonesia itu kan 5, anak. Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Protestan, Katolik dan Katolik. 5 diakui. Ternyata ada minoritas di negara kita agama Konghucu. Sudah ada yang menyampaikan aspirasinya itu terwakili negara Konghucu jika bisa disetarakan karena kita memiliki kedudukan yang sama. Sampai sekarang undang-undang sudah dilakukan amandemen perubahan diakui 6 negara. Itu namanya pemerintahan yang baik. Nah, pandangan dan pendapat kaum yang paling lemah didengarkan dalam pengambilan keputusan. Itu salah satu bagian dari administrasi. Terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak paham ya.